warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hadirin saudara-saudaraku sekalian, kesempatan ini atau pada hari ini kita akan membahas masih terkait Al-Quran, yakni dengan tema keberkahan Al-Quran. Saudara-saudaraku sekalian, setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini pasti mengharapkan keberkahan dikala menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Mereka menginginkan keberkahan dalam pekerjaan, menginginkan keberkahan di saat menuntut ilmu, menginginkan keberkahan menjalin hubungan perkawinan, menginginkan keberkahan berinteraksi dengan penciptanya dan sesama manusia, dan tentunya menginginkan keberkahan dalam hal bersedekah dan lain sebagainya. Di mana pada intinya bahwa tidak ada satupun manusia tidak mengharapkan keberkahan. Namun perlu diketahui, dari sekian banyak keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, maka keberkahan Al-Quran lah yang lebih utama. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakat laidabaru ayati waliyadzakaru ulul albab, yang artinya Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Saudara-saudaraku sekalian, Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaatnya. Syekh Al-Sa'di menambahkan bahwa Al-Quran bisa menjadi obat bagi segala penyakit, cahaya penerang kehidupan, dan hukum amaliyah. Saudara-saudaraku sekalian, jadi tidak dapat disangka lagi bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki banyak keberkahan untuk manusia. Al-Quran tidak saja mendatangkan keberkahan kepada dirinya sendiri, akan tetapi Al-Quran juga memberikan keberkahan kepada selainnya. Misalkan di saat bersama Jibril, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Ketika Al-Quran diamalkan oleh umat manusia, manusia menjadi sebaik-baiknya umat. Dan ketika Al-Quran turun pada bulan Ramadan, bulan itu menjadikan penghulu bulan. Dan ketika Al-Quran turun pada suatu malam, maka ia menjadikan malam itu penuh dengan berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberikan peringatan. Ayat ini menerangkan bahwa kehadiran Al-Quran pada malam tersebut menjadikannya malam yang penuh berkah. Yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana dengan kita? Jika kita menginginkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Dahulu umatnya ini tidak mengerti tata krama, halal dan haram selalu dihantam, jauh dari peradaban. Namun dikala Al-Quran turun kepada mereka, maka mereka menjadi sebaik-baiknya umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, dan di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat Al-Imran 110. Saudara-saudaraku sekalian, umat terbaik bukanlah umat yang memiliki harta banyak, pangkat yang tinggi, segudang prestasi yang diperoleh, tetapi umat terbaik itu adalah umat yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran. Karena umat ini tidak mungkin bisa mengajak kepada kebaikan, tidak mungkin bisa mencegah kemunkaran bila tidak kembali kepada Al-Quran. Maka disinilah keberkahan Al-Quran itu hadir, yaitu ketika umat ini mau mengamalkan isi kandungannya. Saudara-saudaraku sekalian, Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bentuk keberkahan yang akan diperoleh ketika beramal pada malam diturunkannya Al-Quran. Beliau berkata, suatu amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita bahwa bila mana seseorang beramal ketika Al-Quran pernah diturunkan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Saudara-saudaraku sekalian, seseorang akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran jika membaca, jika mentadaburinya, karena tidak mungkin keberkahan itu datang dengan sikap acuh tak acuh, apalagi sampai tidak menyentuhnya sama sekali. Banyak orang berharap keberkahan Al-Quran itu datang kepadanya, namun enggan membaca, enggan mentadaburi, enggan mempelajarinya. Jika demikian yang berlaku, maka Al-Quran tidak akan menjadi berkah dalam kehidupan seseorang. Jika keberkahan Al-Quran hadir di dalam rumah tangga, kehidupan, pekerjaan kita, dan lain sebagainya, maka seluruh perintahnya itu harus diikuti. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am 155 yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberikan rahmat. Saudara-saudaraku sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berkata, ayat ini menjabarkan bahwa orang yang mengikuti Al-Quran, mengamalkannya, akan memperoleh keberkahan dunia akhirat. Penjelasan Ibnu Katsir ini dapat disimpulkan bahwa orang yang mengikuti Al-Quran akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Ayat tersebut juga diperkuat oleh ungkapan Hasan Al-Basri. Beliau berkata yang artinya, demi Allah, tidaklah dinamakan mentadaburi Al-Quran itu dengan menghafal huruf-hurufnya, akan tetapi melanggar batasan-batasan yang ada di dalamnya. Sampai nanti adalah salah satu dari mereka mengatakan, aku telah menghatamkan Al-Quran ini seluruhnya, akan tetapi tidak terlihat Al-Quran itu dalam akhlak maupun amalannya. Perintah yang terdapat di dalam ayat ini adalah perintah yang wajib diikuti, yaitu perintah yang sejalan dengan Al-Quran dan bukan sebaliknya. Apa yang harus diikuti, saudara-saudara sekalian? Yang harus diikuti yaitu segala bentuk perintah yang ada di dalamnya. Di mana terdapat larangan, terdapat perintah, jangan sampai perintah ataupun larangan tersebut
tidak sesuai dengan kehendak Al-Quran. Dan tentunya seorang muslim harus menyerahkan diri kepada agama Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Barakallahu li wa lakum.